Dia kayak Saranjana dia. Saranjana. Apa itu? Jadi Saranjana itu sebenarnya salah satu video yang memang awal-awal gue meledak juga sih yang di TikTok. Jelasin ke Kenan silakan Chan. Jadi Saranjana itu katanya kalau nggak salah di daerah Kota Baru tuh di daerah mana? Kalimantan ya? Ini kota baru nih. Ini Kota Baru nggak cuma beda sana lah. Di Saranjana tuh ada satu kota yang memang kalau misalkan mana lewat itu kayak sebelah kanan itu kayak lahan kosong aja. Lahan kosong. Cuma kalau misalkan orang-orang yang memang katanya punya mata batin. Oh, kota yang nggak terlihat. Kota yang nggak terlihat. Tapi pernah ada di TikTok, Nan? Iya, aing baru tahu itu namanya. Ada gedung-gedung di belakang awan. Jadi ada konspirasi yang ibu-ibu gitu atau siapa yang foto? Yang ibu-ibu foto dari belakang. Terus di situ tuh kayak ada gedung-gedung lampu-lampu. Padahal kalau dicek di Google Map nggak ada apa-apa di situ. Kayak Singapura ya belakangnya ya. Iya kayak Singapura. Iya, Bener kayak Singapura. Singapura. Terang-terang banget, keren-keren banget. Kayak kota. Padahal pas dicek di Google Map nggak ada apa-apa. Terus ada yang bilang kayak yaudah itu kayak kota gaib. Banyak orang yang bisa masuk. Maksudnya orang-orang yang diundang doang lah bisa masuk ke sana. Kayak ada Ari Lasso tuh kan. Ari Lasso itu bukan Saranjana. Bukan Saranjana, Ari Beda. Lasso. Oh bukan. Ada Beda. ceritanya juga. Iya, Aing pernah dengar. Twitter itu dulu. Pokoknya dia masuk ke situ ada beberapa orang yang kayak diundang buat masuk. Terus kayak ini sih kayak masih omongan-omongan kayak dari mulut ke mulut. Tapi ada orang yang sampai yang di TikTok ngeluarin KTP Saranjana ya. Iya. Ada yang video call sama orang Saranjana. Iya, di video call sama orang Saranjana. Cuma yang menarik kayak itu kayak awalnya kan mikir mungkin kayak kota gaib. Karena katanya orang-orang di sana tuh lebih tinggi-tinggi dibanding kita. Bisa kayak 2 meter, 3 meter. Ya, katanya juga ada mobil terbang gitu-gitu. Ya kalau mobil terbang kayaknya sih berlebihan ya. Cuma kayak mobil terbang anjing. Kayak kupingnya. Kayak Elf ya? Kupingnya Oh, kayak Elf mobil. ya? Iya Kayak Elf gitu ya? Iya. Kayak High Elf. Terus katanya cantik-cantik. Jadi kayak manusia yang datang ke sana kudu kuat-kuat iman. Kalau enggak nanti diculik sama orang sana. Emang iya? Iya. Kalimantan kan itu ya? Tapi gitu. Kalimantan. What the fuck? Kan katanya cantik-cantik diculik. Oh. Iya, Tapi kayak- tinggi-tinggi anjing. Kenapa gak NBA aja ya mereka? siapa tahu ada liga di sana. Iya anjing iya sih 2 meter. SBL. Anjing. Center anjing kok. Saranjana Basketball League. Iya, Sana bener. ada basketball league. Tapi ring basketnya 5 meter anjing. Anjing. Skip. Bangsat anjing. Yang ngedang tingginya 3 meter. Renang di sana merenang. Tapi pas tahun berapa yang kocak tuh ada beberapa pesanan alat berat. Ini yang pernah denger nih kayaknya. Tahu nggak? Jadi Tahu. pesanan alat berat beberapa kayak traktor gitu-gitu kayak punya alat yang buat ngegaruk gitu. Datang ke sana, ada yang mesen udah dibayar lunas. Tapi nggak ada orang, nggak ada tempatnya, nggak ada yang tahu itu siapa yang mesen. Terus yang ngambil siapa? Ya udah diem doang Tapi sana. alamatnya gimana itu? Alamatnya di sana, di tempat di mana orang-orang yang percaya kalau itu Saranjana. Tapi akhirnya hilang nggak barangnya? Nah itu kalau itu nggak tahu. Cuma yang pasti datang ke sana, siapa yang mesen juga kagak tahu, namanya juga kagak tahu siapa. Orangnya, maksudnya alamatnya juga ya udah ini alamatnya bener di jalan sini, cuma lahan kosong doang anjing. Nggak ada kayak pembangunan juga itu apa-apa. Aneh sih. Tapi lumayan duit nak. Iya anjing. Asal transfer ya. Kalau cash kan suka jadi daun tuh males. Soal Iya, transfer itu. anjing. Kalau QRIS mana kan? Santet. Bis baterai. Jadi daun anjing. Itu kan banyak yang jadi daun tuh. Tapi itu emang menarik sih itu kota anjing. Iya Aing lihat gitu. di TikTok anjing seru. Itu agak misterius tuh. Tapi kayaknya nggak tahu ya jawabannya nggak ada sih. Oh, terus ada yang video di mobil kalau nggak salah, Yang mana? yang di jembatan gitu nggak tahu Oh, ini Aing apa. enggak tahu nih. Saranjana juga kan itu dia tuh lagi lihat naik mobil jembatan, terus tiba-tiba ada kota Saranjana gitu. Hah? Itu nggak tahu emang benar nggak tahu nggak. Ini Aing enggak tahu, ini Aing enggak Itu tahu. viral di TikTok waktu itu. Nggak tahu. Yang pertama kan yang ibu-ibu belakangnya kota, baru itu yang tahu. kedua itu yang mobil. Waktu belum lihat tuh. Kalau nggak salah tuh ada satu selain Saranjana tuh ada satu lagi. Cuma lupa namanya. Apa? Pokoknya yang waktu itu kemarin ngebahas juga kota gaib apa ya? Apa ya guys, ada yang tahu nggak? Kayak di tengahnya tuh kayak ada tugu gitu. Tugu kuning. Aing taunya pohon yang tinggi. Hah? Itu orang lupa nama pohonnya apa. Kalau mana yang lihat pohon itu, mana balik ke masa lalu. Itu mana balik ke masa zaman prasejarah. Ada yang tahu guys nama pohonnya apa? Yugo Drasil. Pohon Bukan eren Yugo anjing, Drasil. pohon eren. Bukan pohon eren. Apa nama pohonnya guys ya? Itu pohon prasejarah. Katanya kalau misalnya kalian Ada lagi di 12 mana tiba-tiba ngeliat pohon itu tinggi pohonnya. Itu kalian tuh lagi time travel balik ke masa lalu. Maksudnya kayak ngelihat tiba-tiba. Oh, Nunjukin. tahu. Jadi pohonnya itu udah nggak Lepidodendron, ada. benar. Lepidodendron tuh udah punah. Lepidodendron bener namanya. Kalau pohonnya tiba-tiba ada berarti lu stuck 2 juta tahun yang lalu. Iya.
2 juta tahun yang Kita lalu. masuk wormhole time Iya wormhole. katanya. Lepido Apa guys namanya? Lepidodendron. Nah ini Vivo Di jawab. mana itu Thank you lokasinya? guys. Bisa random di mana-mana. Bisa asal random di tropis. mana-mana Jud. Oh, jadi kalau kita ngelihat pohon itu, Mana baru tiba-tiba anjing mana itu udah stuck di masa lalu itu. berarti Iya. misalnya diharap aya gitu. Iya, Lepidodendron tuh tinggi banget di atas pohon kelapa terus menjuntainya Iya, aneh gitu. menjuntainya aneh Agak gitu. kayak jembut gitu. What the fuck anjing. Iya, ujungnya kayak jembut. Jembut hijau lah. Jembut Hulk. Oke. Emang pernah ngeliat jemput Hulk? Gue pernah, Doraemon pernah. Tapi ini, Pi, Vincent tuh lumayan sering kontakan sama Bang Ferry Irwandi. Oh. Enggak sering. Ya, tapi intinya dia Pernah ngobrol dikit lah. ada pemahaman dia yang sama Bang Ferry itu soal mistika. Logika mistikanya dia tuh, Logika mistik, dia agak tidak percaya sama kesurupan. ya hal-hal kayak gitu. Siapa Vincent? Iya. Ya. Kenapa Chan? Coba mungkin jelasin cara ilmiah. Sebenarnya kalau misalkan ngomong ilmiah, pertama kan ya Aing kan bukan pakar ya. Ya. Tapi kalau misalkan ngomongin kayak soal experience based on experience. Heeh. Jadi ada sebuah teori yang memang ini berdasarkan data, maksudnya fakta ya. Kalau kita tuh bisa sugestiin diri kita. Jadi kadang tuh orang bisa kesugesti kalau misalkan dia kecapean atau misalkan dia terlalu fokus kayak gitu-gitu. Makanya tuh bisa ada yang namanya hipnoterapi, hipnotis gitu-gitu. Dan ini jujur dulu Aing gak percaya juga Van. Sampai akhirnya Aing ketemu power balance aja. Mana beli? Beli goblok itu. Menurut Vincent itu hipno bukan? Hipno lah. Iya kan? Itu hipno. Ada yang pernah jadi korban power balance gak guys? Power balance, Aing sampai beli yang kalung anjing. Aing gak sampai situ sih. Yang kalung anjing. Aing udah di sini deh. Orang pada beli kalung Iya anjing. mah batu akik juga batu akik. Atau akik. Mana gak tau power balance? Power balance. Wah, Iya, jauh Bentar, teuing. dia umur 3 tahun Pi waktu Iya, itu iya, keluar. Oh, atau dah aing orang Serius? kene atuh, anjing. Iya, si Kenan masih umur 3 tahun. Ya Dia gimana, 2007 gimana kan ya? coba. Ada yang gelang tulisan power balance. Enggak, dia tak waktu dia udah bisa mikir tuh udah nggak ada power balance. Iya benar. Lanjut Chan. Hipno. Serius aja. Iya kayak kalau misalkan yang kayak gitu kita tuh sebenarnya kalau misalkan kita bisa tahu potensial diri kita tuh bisa hipnotis. Maksudnya dalam bahasanya apa ya? Ngasih sugesti lah ke diri. Iya kayak yang mana lakuin, manifesting lah. Psych up. Manifesting kayak gitu. Aing nembut dirinya namanya psych up itu Van. Psych up. Nah, psych up kayak gitu-gitu. Oh jadi kayak pakai ini, oh jadi sehat misalnya gitu. Iya. Nah, sehat, iya, merasa dikuat. sugesti. Kayak mana kalau pakai anting itu jadi sukses. Ya kalau tuh. dulu mah setelah tahun itu mah dulu batu akik yang gitu-gitu. Iya Pak. iya. Ya mirip lah. Tapi sugesti kekuatannya sesekuat itu sih. Bro. Sugesti tuh sekuat itu sebenarnya. Jadi kenapa orang tuh bisa kesurupan? Karena dia mikir, wah ini gue bakal kesurupan nih. Gue bakal kesurupan. Dia kesurupan beneran, bisa kayak gitu. Oh. Power of Sebenarnya mind, bro. The power of mind. Jadi ada cerita, gue ceritain yang Boleh. cerita San. nih. Boleh San. Ini kalau nggak salah tuh diceritain sama Bang Deddy Corbuzier kemarin sempet juga. Bang Jadi ada- Deddy. Bang Deddy. Om Jadi ada Deddy. dua orang. Satunya ini dia itu mereka berdua nih check up ke rumah sakit. Oke. Mereka berdua check up ke rumah sakit. Ternyata salah satu orangnya dia tuh punya penyakit jantung. Pas didiagnosis sama dokter punya penyakit jantung atau penyakit apa gitu, penyakit yang memang kamu hidupnya tinggal 2 tahun lagi. Oke. Yang satunya clear nih, yang satunya sehat-sehat aja. Yaudah nih, terus yang satunya yang punya penyakit jantung dia kayak murung, aduh gue tinggal 2 tahun lagi, Iya, iya. mikir gimana segala macem. Waduh, akhirnya dia kayak yaudah stres gitu hidupnya. Dia coba berbuat baik sama orang-orang segala macem. Terus benar ternyata 2 tahunnya lagi dia meninggal. Sekitar 2 tahun 3 tahunnya lagi dia benar meninggal tuh penyakit jantung. Benar sakit berarti. Beberapa tahun kemudian ternyata si dokternya ini baru ngeh kalau medical check up mereka ketuker anjing. Anjing serius. Jadi sebenarnya dia yang sehat, yang satunya penyakit jantung. Berarti karena stres berarti ya. Karena dia nge-branding dirinya dia. Kayak mikir loh nih gue penyakit jantung. Dia benar penyakit jantung. Oh, ya yang satunya lagi yang jantung malah sehat. Yang satunya lagi yang penyakit jantung yang asli malah sehat. Hidup bertahun-tahun. Ini iya. Om The Deddy power pernah of mind. Om Deddy pernah cerita ini. Pernah cerita ini? Tapi Oh, masa? Aing juga pernah dengar kayak orang kanker itu kayak emang mungkin udah nggak bisa sembuh, tapi dia tuh tetap kuat aja bisa sembuh sendiri karena pemikiran. Asal dia nggak tahu dia sisa berapa tahun umurnya gitu. Iya. Tapi ngomongin kanker ya. Kemarin mana belum masuk Onik waktu itu Jud. Iya, maaf. Ada
apa sih, bukan viewers MPL namanya, fansnya Onyx lah bisa dibilang. Itu kan kemarin aing ada. Oh mana udah ada ya? Oh tuh Kenapa? lagi syuting kita ya, Iya. sama Nael ya. Kamu mah udah lupa What happened? Jadi Reza itu dia ngefans sama player-player Onyx lah, sama cewek gitu-gitu kan. Dia kena kanker. Dia kena kanker terus wishnya dia tuh dia pengen ketemu player MPL kemarin tuh waktu di GH. Terus akhirnya ya udah kita dari orang, Mars bilang oke kita bantuin Reza yuk buat ketemu biar sehat gitu kan. Ini kejadian mah waktu Onyx pas regular season, Van. Itu kan kita lagi parah banget ya. Jadi Reza tuh doain kita banyak lah. Kita ajak ngobrol, kita ajak keliling dan lain-lain. Pokoknya happy lah dia kan. Dia kena kanker dan survive dia tuh Oh oke. beberapa minggu. Oh sumpah. Dan cerita sedihnya adalah ketika final. Ya ini gue ceritain aja guys ya. Sebenarnya ini baru cerita anak-anak doang sih. Cerita kantor. Jadi Reza tuh kemarin sempat kritis waktu grand final yang kemarin kita di Velodrome. Dia udah kritis, udah sekarat, terus dia ngomong gini katanya. Dia nanya, menang gak Onyx katanya? Menang Reza, 4-3 katanya. Terus kata Reza, good job. Itu meninggal dia. Sumpah. Itu Iya. merinding baru. Merinding banget cok. Itu Sumpah, merinding. paginya meninggal dia jam 4, jam 5 dia meninggal. Terus kayak orang sama Yep kayak ya apa namanya ya seenggaknya dia tahu lah kita akhirnya bisa menang lah. Mungkin salah satu yang support kita jalur langit tuh Reza juga. Jadi turut berduka cita buat Reza. Cita. Reza thank you dukungannya ya. Semoga keluarga tabah juga. Ya. Nanti orang bakal ajak podcast deh dari kemarin tuh dia mau bikin. Jadi salah satu dari keluarganya tuh pengen bikin donasi live streaming gitu. Buat disumbangin ke yayasan kanker nantinya. Orang bakal bantu kayaknya nanti deh bulan depan mungkin bayar CWC. Tapi emang Ada umur kok videonya umur dia. berapa? Si muda banget Van. Gue ngeliat kemarin videonya. Yang Oh lihat ya. lihat baru inget yang datang pakai kursi. Kursi roda ya Kelebihan. yang diginin nama Nael apa sama cewek ya. Ntar ada yang pihak Onyx ke keluarganya gak atau gimana gitu? Emang udah sering kontakan sih kita. Gitu. Jadi nanti ya kita udah kemarin udah sempat nyamperin juga. Makanya orang kemarin kan gak streaming kan. Gitu. Dari e-sport. Ya gitulah. Ya seenggaknya apa sih namanya sedih kita sih tapi ya kayak apa ada ya ternyata ada gitu loh waktu itu tuh Reza dukung juga masih bisa dia masih apa itu tadi power of mind itu tadi dia Power of mind. masih mencoba untuk ngelihat timnya victory gitu kan. Gila. Di detik-detik terakhirnya dia tuh kemarin tuh dia masih mencoba kuat pengen ngelihat anak-anak menang gitu kemarin tuh. Kayak ibu orang dong. Coba ibu mana gimana tuh? Hari ini kan Iya, 4 tahun. kemarin. Hari ini. Oh hari ini bukan kemarin. 4 tahun persis ibu orang meninggal. Hari ini persis. Orang dapat 100.000 subscriber jam 7 malam, jam 12 malam meninggal. Tapi sempat bilang congrats kemana? Pokoknya dia sempat tahu terus meninggal. Harinya persis. Berarti silver, Hari ini persis 4 tahun yang lalu. silver play button mana ini pisan ya apa namanya? Sedih man. Iya kuat lah itu apa namanya? Sentimental. Sentimental. ya, benar. sentimen. Kalau aing nggak bisa lihat ibu aing. Tapi tahu lah, tapi dia tahu. Tapi tahu. Tapi kanker juga kan meninggal. Sama. Cuman ada Emang kanker juga ini Jut? aing nggak tahu ya, nggak tahu udah pernah ceritain apa belum. Mungkin hampir sama lah ceritanya kayak gitu. Jadi waktu itu tuh aing lupa hari apa, Jumat kalau nggak salah. Jumat tuh aing pulang ke rumah nenek dari rumah sakit. Cuman ibu aing masih di rumah sakit. Dari situ tuh udah terus aing dulu kan lagi suka main game banget, PUBG dulu, PUBG Mobile lagi awal-awalnya. Aing main. Terus di malam itu tuh ibu aing nelpon. Aing posisi lagi main, kesel dong aing. Ditelepon terus aing apa ya? Anjing mau nangis bangsat. Dia mah gitu kalau udah masa indung teh anjir. Dia Iya, mah Aing juga. dia sama Aing juga. Enjan paling dekat sama Dea anjir. Terus Bisa aing lanjut ya. Tapi apa ya? Cancer tuh ibu orang kan ini juga. Sewaktu dia cancer terakhir sebelum meninggal dia minta supaya aing ke rumah anak yang kanker yang di Oh Bandung. iya. Tapi balik lagi ke masalah konspirasi tadi Ivan. Set. Cancer tuh sampai sekarang belum ada obatnya kan? Ya. Salah satunya cuman ini doang kan, Sen, apa namanya? Udah. Salah satunya Willing of Life doang kan obatnya itu kan. Willing of Life gimana caranya tekad kita buat hidup terus kan? Iya. Ya kan Iya, orang salah satunya. orang ngelawan kemo tuh susah loh itu kan. Iya. Ngelawan kemo tuh susah. Nah, orang sempat berpikir sampai sekarang beneran gak ada obatnya, apa disembunyiin?
Orang pilihan nomor 2. Nah kan, apa disembunyiin dulu? Beberapa wabah itu apa emang nggak ada obatnya atau disembunyiin? Kita nggak tahu ya, itu permainan dari sananya gitu. Tapi kalau misalkan dari yang aku dengar nih Mang, kayak sebenarnya dibilang disembunyiin kan memang banyak yang percaya. Tapi waktu itu aku juga pernah ngobrol sama temen aku yang dokter. Sebenarnya cancer nih ada nggak sih obatnya? Bilang sama dia. Sebenarnya kalau misalkan dia bilang cancer ini bisa ada obatnya, mungkin aja. Tapi mungkin masih jauh. Tapi kita udah deket gitu loh. Iya. Kita udah deket tapi masih jauh. Gitu loh. Kalau misalkan memang nggak ada yang gangguin ya bahasanya, nggak ada yang gangguin, semuanya apa segala macam. Karena memang waktu pas kemarin dia sempat ngejelasin kayak, lu kalau misalkan matiin matiin sel cancer, lu harus jadi di dalam maaf ya kalau salah, tapi kayak di dalam sel itu tuh ada sel cancer yang nempel. Dia kan kayak ini ya, apa sih namanya? Bahasanya bukan virus. Korup lah, data yang korup lah. Inang sama apa? Inang. Iya. Apa sih kayak parasit? Ya, Kayak semacam parasit nempel ya. Itu tuh kalau nggak salah teknologinya tuh gimana caranya matiin si cancer ini tapi nggak matiin sel ini. Itu yang lagi bikin. Katanya sih itu yang bahasanya kayak gitulah. Cuma itu sampai sekarang teknologinya belum, susah lah untuk ditemukan. Ya benar. Tapi kalau misalkan dibilang kayak disembunyiin gitu ya memang faktanya memang ada beberapa kali dokter yang nemuin cure tiba-tiba hilang. Banyak banget. Ada yang bawa data belum jadi obatnya, bahkan datanya tiba-tiba hilang, suratnya orangnya hilang. Nah orang tuh agak bingung sih sama yang kayak gitu-gitu. Kayak kemarin kan orang liatin itu axolotl, atau axolotl nggak sih? Tahu. Jadi axolotl itu salah satu hewan yang bisa si Kanjut lagi sedih. Ya, aing relate lah. Iya. Apa Jut yang kuat Jut ya. Kita kan punya keluarga sendiri sekarang. Selalu ada untuk maneh. Yang penting udah bangga. Ya. Lanjut yang sekarang. Ya, jadi axolotl itu dia tuh punya kemampuan buat meremajakan dia terus. Jadi nggak berevolusi dia. Kan ada yang bilang sebenarnya cancer mau bisa sel pusatnya juga bisa dihabisin. Tapi bisa tumbuh lagi kalau pakai selnya kadal kan. Nah, nggak tahu tuh ya kalau masalah itu. Kayak Spider-Man, kayak film Spider-Man. Yang tangannya buntung ditumbuhin. Emang laba-laba bisa regenerasi? Kan musuhnya Lizardman. Oh, Lizardman. Iya, di film Spider-Man katanya itu masuk akal sebenarnya buat nyembuhin itu. Nah, jadi axolotl itu benar, kalau misal tangannya hilang, dia bisa tumbuh lagi tangannya. Kayak kadal dong. Gak tahu sih aing. Axolotl itu salamander gak sih guys contohnya? Salamander deh kalau nggak salah. Salamander tuh Animalia Kingdomnya masih sama kadal gak? Iya harusnya sih. Tapi axolotl berarti hitungannya maksudnya dia meremajakan lagi immortal gitu? Enggak immortal sih. Kalau immortal ada satu hewan immortal, Medusa, yang punya Medusa apa ubur-ubur ya kalau nggak salah ya. Ubur-ubur iya, tapi tetap bisa mati juga. Dia jadi kayak mati terus hidup lagi, Van. Enggak dong, ubur-ubur mati. Bukan ubur-ubur ini. What the fuck? Tadi nyebutnya apaan? Ubur-ubur. Ubur-ubur. Anjing dengernya ubur-ubur gara-gara nyebut Medusa anjing. Kayak enggak, Medusa tuh nama ininya, nama part yang ada di dalam ubur-uburnya. Ada kuman gitu Pi, yang emang gak bisa mati udah hidup jutaan tahun tuh, ada kuman yang kayak beruang gitu. Tahu aing itu. Ya kan? Beruang laut. Yang di kutub. Ya. Bukan! Dia kecil banget, gak kelihatan sama tangan, gak sama mata telanjang gak kelihatan. Hydra, emang Hydra ya? Hydra sama naga yang dipotong tumbuh lagi. Orang lupa namanya tuh, pokoknya ubur-ubur apa gitu, itu immortal ya. Nah, axolotl tuh salah satunya kalau misalnya otaknya kenapa-napa, dia bisa regenerasi lagi. Kemarin orang lihat tuh kayak gitu. Oh iya. Dan katanya tuh ini lagi diteliti sama peneliti, kok bisa begitu? Mungkin bisa jadi teknologi mutakhir untuk penyembuhan manusia. Pertanyaan aing adalah, kalau manusia immortal, gimana cara kita mengatur populasinya dengan bumi yang sekecil ini? Dan kalau emang immortal, siapa yang mau diimmortalkan? Kalau misalnya emang ada ilmu yang bisa ngelawan hukum alam. Nggak, menurut aing ini agak menabrak sama religi dikit sih. Kayak kodratnya manusia tuh nggak bisa abadi sih. Kodratnya manusia itu nggak pernah bisa abadi. Seandainya pun iya, dia bisa hidup selamanya, otak sama nyawanya kemana? Ya. Mungkin jadi robotnya ya. Kayak Frankenstein mungkin. Tapi dalam kuncian itu tetap abadi dong berarti. Tapi kan nyawanya nggak ada kan? Iya, tapi tetap abadi kan. Tapi gimana ya? Yang bikin manusia tuh jiwa, Bre. Bener. Nah, orang bisa nangis sedih tuh jiwa. Bener. Tapi itu kan sampai sekarang teknologinya belum ada kan, Van. Yang kalau misalnya jantung mana nih, misalnya ternyata umur Hadi 70 tahun, pankreasnya atau lambungnya kena. Terus
pakai genetik hewan atau apa tiba-tiba sembuh lagi gitu loh. Ya kan? Terus tiba-tiba yang menurut Mane bilang tadi jiwa Mane untuk hidup tuh nggak ada, soulless. Paham Tapi nggak sih? jalan gitu. Tapi jalan tuh belum ada anjing. Itu pointless aja. Itu serem banget kan? Sinemorgia. Ada TikToker. Orang hilang menurut gue jauh lebih serem dibanding cerita hantu. Maksud gue gimana bisa orang tiba-tiba hilang gitu aja dari anjing. permukaan Iya, Cok. bumi. Ini orang biasa, bukan seleb. Tuh. Itu Cok. Dan salah satu ceritanya itu tadi kemarin orang lihat opini orang kan. Salah satu ceritanya ini ada banyak nih. Salah satunya The Panama Girl. Panama Girl, aduh gue pernah ngebahas. Jadi Panama Girl ini ya kita buka ya guys ya kasusnya ya. Ini bisa panjang sih. Kalau si malam ini podcastnya panjang Jud. Ini bukan podcast sih soalnya ini ngomong ngobrol aja. Nih di Kompas sempat ada ceritanya. Ini internasional. Tahun berapa itu? 2014. Baru ya? Iya betul. Oh yang naik gunung. Iya. Ya, Oh ya tahu itu. dua wanita ini hilang di hutan Panama, ditemukan tinggal sisa tulang doang. Kaki doang ya. Jadi dua orang umurnya masih 21 sama 22. Tahun 2014 keduanya melakukan perjalanan ke Panama, hutan ya. Berlibur sambil pengen belajar bahasa Spanyol dan menjadi sukarelawan bagi anak-anak wilayah di tempat. Ingat Brando sama Agnes anjir. Terus namun rencana mereka berubah sejak melakukan pendakian di dekat Continental Divide of Panama dekat Phuket pada 1 April 2014. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kedua wanita itu terus menjadi subjek spekulasi bahkan sampai saat ini. Masalahnya kepergian mendadak dan misterius mereka meninggalkan bukti fotografi yang mengganggu. Jadi ada bukti foto yang ganggu dari jam-jam terakhir mereka. Sementara itu banyaknya pertanyaan yang masih tidak terjawab menimbulkan semakin banyak teori tentang bagaimana keduanya tewas. Kedatangan di Panama, perjalanan ke Amerika Latin dilakukan sama dua sahabat ini katanya sebagai salah satu perayaan atas gelar wisuda baru beres meren ya. Bad trip anjing. Bad trip lah bisa dibilang ya. Itu kan ada kemungkinannya dia dihabisin sama apa sih? Binatang buas. Bukan suku Pedalaman. suku pedalaman karena kakinya kepotongnya clean banget kayak pakai benda tajam gitu. Hah? Maksudnya? Iya waktu yang ditemuin kakinya sama sepatu. Jadi temuin sepatu nih, dalamnya masih ada kakinya tapi udah lepas sisanya. The fuck? Iya itu yang Panama Girls kan? Iya. Iya. Oh jadi yang di dalam sepatunya doang kakinya? Iya. Atau segini? Enggak, sepatunya doang. Oh, apa Segini sih? doang berarti? Pas dibuka anjing kaki. Tapi kan katanya apa pas ngeliat dari isi kamera kan lebih serem-serem lagi. Jadi Iya. jadi waktu pas ketemu kameranya dicek itu tuh dalamnya kayak ada foto-foto nggak jelas. Kayak foto-foto yang udah ngeblur, terus kayak ada foto mereka terluka, muka berdarah-darah. Iya katanya. Tapi yang pokoknya Tapi foto itu terakhir kalau mereka normal tuh mereka lagi berdiri di atas batu satu ceweknya motoin. Itu tuh katanya di belakang ada orang kan. Oh, yang di foto ya? Iya, ada kemungkinan di belakang mereka ada orangnya. Tapi itu ke-upload gak sih fotonya? Kayaknya ada sih. Harusnya fotonya. Harusnya ada gak sih? Panama Girl. Kemarin di Indonesia baru ada kejadian, Pi. Apa? Yang peristiwa nama orangnya peristiwa. Ini baru kejadiannya. Itu aduh. Lu jangan bikin gua ini dong. Iya, baru banget kejadiannya. Jadi ada orang dia tuh bahasanya apa ya? Digoreng anjing. Digoreng. Kakinya digoreng. Kakinya. Jadi ada dua orang nih. Satunya pelaku, satunya korban. Korbannya namanya Peristiwa. Jadi mereka ini si korban ini katanya datang ke pelaku kayak mau minjem duit, tapi pelakunya Kebalik, pelakunya datang ke korban. Pelakunya datang ke korban mau minjem duit, tapi ternyata lagi nggak ada nih, minjem 400.000 di kafe itu. Akhirnya cekcok ya kan, cekcok segala macem, pakai balok dihantam palanya, mati dong, udah mati segala macem. Terus mayatnya tuh kayak disimpan di satu bak mandi di dekat situ lah, di daerah yang dia tahu, disimpan, ditutupin pakai terpal, dicor Pak. Apanya mayatnya? Iya, dicor, bener dicor gitu segala macem. Terus tapi sebelum dicor, ini kan kaki nih, bagian atasnya dikikis dikit sama dia. Anjing serem banget. Di mana ini? Di mana ya? Dari mana ya? Ada Indonesia kok, di Indonesia. baru banget. Baru kejadiannya? Baru tahun ini. Terus apa coba? Potongan kakinya dia potong nih. Digoreng sama dia dimakan. What the fuck? Ditanya kan sama polisi, lu ngapain ngelakuin kayak gini? Terus dia apa? Dia penasaran daging manusia rasanya gimana? Gue cuma penasarannya. Iya. Jadi nggak ada kayak keinginan apa segala macam. Jadi digoreng, dibawa pulang ke hotelnya dia di tempat TKP, dikasih bumbu micin,
Wah gila anjing nih Dia orang. bener-bener cuman penasaran aja rasa kakinya gimana. Terus mayatnya dicor sisanya. Iya. Itu fucked up man. Di mana nih guys kejadiannya? Di mana Marco? Marco tahu nggak? Kasus Gelo sama euy. peristiwa namanya. Di mana nih Sama gelo anjing. kejadiannya? Bentar, kemarin tuh nih Bobby dan peristiwa pesisir mana nih? Sumbar. Sumatera Barat. Iya. Padang. Sumbar. Gila, Cok. Makanya itu waktu pas Kalempong. jadi ketahuan jadi mutilasi temannya pakai pakai gergaji dan mayat disimpan di bak di Tahun pintu kapan pinjaman 400.000. Ini baru 2025 nih, 64 2025. Anjing bangsat. 2000? 2025. Baru dong. Baru Baru banget. banget. Kok Baru enggak banget. viral sih itu? Nah, itu enggak tahu deh. Kayak kemarin enggak terlalu gimana gitu. Terus polisinya juga tahu dia makan gara-gara kan apa sih namanya? Reka ulang adegan. Pas dia reka ulang adegan Ya tuh kan reka ulang adegan Oh gini anjir berarti gini. pas ditangkap belum tahu dimakan. belum tahu. Belum tahu. Baru pas kayak, lah lu ngelakuin ini lu ngapain? Ya dagingnya diambil Pak, saya masukin micin terus digoreng gitu Iya. ngomong. Terus polisi bilang, ya itu kami juga baru tahu saat dia melakukan reka adegan, ya katanya sih seperti itu karena dia pengen tahu aja. Terus bahkan polisinya sampai bilang, kita sejujurnya sampai detik ini taunya cuman ya udah dia penasaran aja rasa kaki manusia itu gimana. Enggak berarti baru tahu ditangkap tuh karena ngebunuh doang kan? Iya. Cuma digorengnya itu baru Iya. ketahuannya pas udahnya. Ketahuannya pas udah Anjing bangsat gelo. Kacau bro. sakit anjing. Itu bahkan setan juga anjing gua nggak nyuruh gitu. Setan juga bingung. Setan juga ini inisiatif anjing gua nggak ada nyuruh apa-apa bre Si anjing. bro anjing. si bro inisiatif anjing. Itu setan juga pusing anjing dengernya kayak Oh ada 2 kasusnya tuh dimutilasi terus dibuang ke sungai potongannya. Ya, ada yang masukin ke bak apa katanya tuh bak sarang walet apalah itu kemarin tuh. tapi ya emang binatang paling kejam di dunia manusia. Kalau misalkan kasus tadi kan konspirasi ya. Kalau kasus ada satu yang paling gue demen sih. Apa tuh? Namanya Mona Fandey. Apa tuh? Gue pernah ngeceritain juga ya. Apa Yang namanya mana tadi? anjing kita Mona Fandey yang penyanyi jadi dukun di Malaysia. Oh, Penyanyi jadi dukun. namanya Miss Fandi anjing panggilan dia by the way. Miss Fandi. Iya, dipanggilnya Miss Fandi anjing. Masa Miss Fandi? Mona Fandey. Panggilnya Fandi sumpah. Oh iya. Iya. Apa Miss gimana Fandi. ceritanya? Jadi ceritanya gini. Dukun dia. Jadi Fun day. Mona Fandey. Ya kayaknya sih mungkin Mona Fandi kali ya atau gimana. Penda. Jadi Mona Fandey ini dia kayak awalnya penyanyi muda lah di Malaysia. Oke. Ya kan, cantik, bener-bener cantik gitu lah. Dan Tapi Bangsat. gara-gara dia tuh baru ngerilis satu album lah bahasanya, baru ngerilis satu album, saingannya banyak di Malaysia. Kayak artis-artis pop pada naik segala macam. Akhirnya alih profesi jadi dukun. Kenapa tiba-tiba turn back-nya jadi dukun aja? Nah. Kayak bapaknya Dera anjing. Kan Dera bapaknya dari fighter jadi mage anjing terus. Terus nah, Itu pemilihan karir aneh sih. Awalnya Kalau kan di mikir ya. LinkedIn tuh aneh. awalnya kan mikir ya, kenapa jadi dukun? Ternyata klien-kliennya Pak bukan main. kliennya Kliennya pejabat semua. Oh. Kliennya pejabat semua kayak minta dong naik jabatan gitu-gitu loh. Hah? Minta naik jabatan kayak tolong dong bisa kasih wahyu nggak buat biar kan gue dia naik penyanyi apa hubungannya Chan? Nah, ada yang bilang kayak dia nih jadi dukun buat ngegoblok-goblokin si pejabat-pejabat ini yang jadi dia pejabat ini datang ke dia pas udah jadi dukun, ngerti nggak? Gimana nggak? Orang masih bingung transisi ya. Kayak orang lagi nyanyi nih, misal orang lagi nyanyi nih. Lagi nyanyi. Jadi dia pengen jadi dukun tuh karena apa? Iya, dia jadi dukun. Makanya Dia Aing apa? bilang kalau dia ngelamar kerja CV-nya aneh banget anjing. Penyanyi terus dukun. Itu dia yang kayak yang masih jadi pertanyaan juga sebenarnya. Kayak nggak masuk akal. Iya, iya. Tapi mungkin karena dia ngeliat apakah ini potensial duitnya gede. Iya. Makanya kan tadi kan lanjut kan isinya ini tuh orang-orang pejabat-pejabat semua klien-kliennya. Nah kalau yang lain tangkap kayak misalkan banyak pejabat yang kayak datang, gue mau dong naik jabatan, ya kan nih kasih duit nih banyak segala macem. Terus tiba-tiba naik nih pelan-pelan segala macem. Beneran? Ada beberapa kasus yang katanya dia jadi terkenal gara-gara berhasil. Tapi itu bisa dipatahkan kenapa? Karena waktu pas dia jadi penyanyi, mungkin dia koneksinya banyak Pak. Ngerti nggak? Oh. Jadi dia Oh dia ngenalin ini ke Ngenalin itu. ini ke ini. Iya.
kayak ini udah lu pakai ini aja. Padahal di balik situ tuh dia jadi dukun kayak lu ngebayar gua. Padahal sebenarnya gua aslinya kenal sama Mang Opi. Dia kira Opi nih si Kanjut, ada si Kanjut nih namanya. Akhirnya tiba-tiba dia jadi naik jabatan. Oh. Entah nanti gua kayak Samping bagi-bagi ya. gitu segala macam ya kan, segala macam. Jadi lu udah ngedibang gitu. Ya ibarat sekantor nih. Bisa Ibarat sekantor. Jadi ini Iya, sini, bisa kesini, kayak ini gitu. duit lu Apa yang segini. jadi dukun aja ya? Itu aneh juga. Terus YouTuber dukun. YouTuber dukun ini. Terus si Mona Fandey ini ada sampai kasusnya itu di salah satu kalau nggak salah Perdana Menteri atau apa ya namanya Datu Mazlan ya. Datu Mazlan ini datang ke dia. Nah, pengen minta naik jadi pokoknya pengen punya nama lah, pengen punya pegang jabatan yang gede. Dia di situ tuh hitungannya di Malaysia udah gede namanya. Iya. Tapi pengen punya jabatan yang lebih tinggi lagi. Datang tuh ke si dukun itu. Iya datang. Bisa Yaudah nih apa, kita deal-dealan deh. Kalau nggak salah berapa M apa deal-dealan deh. Tinggi banget harganya. Yaudah nih, gue DP dulu. Nanti gue datang ke rumah lo. Oke. Datanglah dia ke rumah si Mona Fandey ini. Datang, udah sini datang main ke garasi. Ke garasinya tuh rumahnya kayak ibarat kata garasinya dipisah lah. Kayak ada satu garasi yang rumah sendiri. Iya, Gitulah. Datang ke garasi, udah duduk situ dulu. Duduk, disuruh tiduran di lantai. Tiduran di lantai dikasih bunga nih. Dikasih lilin, dikasih bunga sama Mona Fandey. Terus kayak yaudah coba pejamkan mata, tarik napas, kayak dikasih instruksi gitu lah sama si Mona Fandey-nya ini. Coba tarik napas, pejamkan mata, nanti bentar lagi kamu akan melihat wahyu. Wahyunya dalam kayak cahaya putih gitu lah. Nanti kamu deketin aja. Itu tuh lagi tarik napas, tiba-tiba kapak pak. Kalau akhirnya anjing. Anjing serius? Ya. Ternyata Dibunuh. suaminya atau asisten rumah tangganya si Mona Fandey pas dia lagi tutup mata datang bawa kapak gede pak, bener-bener kapak Ini yang buat buat pohon Kapak gitu. kartun gitu. kapak pohon anjing. Kapak kartun anjing. Kapak gitu jebret lehernya pak udah Anjing. Karena apa? Kenapa? nggak tahu, mungkin kayak pengen diambil duitnya apa gimana segala macam. Jadi bener-bener langsung dikapak dan gebleknya dikubur di bawah situ. Jadi langsung dibongkar garasinya Iya, di titik dibongkar dikubur dalam situ tek. Udah setelah beberapa saat kemudian si orang ini hilang segala macam dan lain-lain. Pokoknya diteliti sama polisi, ketahuan lah si Mona Fandey ini ketangkep sama yang jadi komplotannya dia juga. Ketangkep dia kalau nggak salah bertiga dia sama suaminya aja juga. Punya suami juga dia. Yang serem, kenapa gue bilang serem bang? Pas ketangkep dibawa sama polisi, senyumnya serem banget, lu cari dah. Bener-bener senyum, bener-bener definisi kayak dukun pak. Definisi Tapi senyum dia di penjara seumur hidup. di penjara seumur hidup. Iya. Si Mona Fandey ini. Tulisannya Fandey lucu seru Day gitu apa gimana? Mona Fandey, Fandey FAN. FANDEY. Nona. Nih, Mona Fandey. Anjing. Nih, kayak gini. Anjing serem banget. Dulunya cantik tapi dia. Dulunya cantik, Cok. Nih dulunya Ini salah operasi kayaknya. Nih, dulunya kayak gini. Ini dia senyumnya kayak gini Apa anjing. juga? Dia senyumnya kayak gitu. Kayak Rambo. Mana lihat? Lihatin deh link. Dulunya kayak gini. Pakai kamera lu zoom ke gua. Ah enggak, mudanya kayak petarung gitu anjing, kayak UFC. Zoom Ya kalau di tahun 80-90-an mah Cantikan Siti Nurhaliza lah, Bro. ya makanya dia jadi dukun anjing. Makanya jadi dukun. Iya, anjing. Siti Nurhaliza masuk. Wah, Siti Nurhaliza nih jadi dukun deh. Siti Nurhaliza cantik ya makanya. Tapi ini senyum orang- Momo, tapi ini bening orang- Momo. Momo ya. Ya senyum. Ini Jangan orang Jepang pas ya. lagi dikawal dia ketawa anjing. Itu, Cok. Karena dia merasa yang dia lakuin benar, Pi. Waktu dia ditanya, bahkan waktu di BAP itu dia ngerasa ya memang seharusnya itu jalan takdirnya yang dia bunuh, ya memang seharusnya dia mati di tangan orang itu. Fan Aing gak pernah ngeliat orang senyum kayak gini sih jujur. Itu, Cok. Ada di game mah. Bro MC Masa- anjing. Maksudnya aing MC dia, yang MC. yang bikin aing menurut aing kayak itu jadi kasus paling terserem ya yang pernah aku bahas nih. Gara-gara gua kan udah ngebahas banyak banget kasus ya. Itu tuh udah ratusan video lah. Nggak pernah kayak ketakutan atau gimana gitu di rumah kan. Maksudnya kayak ya udah, maksudnya ini udah hal biasa gitu loh. Ngebahas kasus riset paling merinding-merinding. Ini kebawa mimpi, Pak. Oh serius? Mimpinya mana dibunuh sama dia? Mimpinya ketemu sama dia diketawain anjing. Ya, Anjing fuck. serem banget Fuck, men. man. Dia tuh mirip Yuki Onna gitu senyumnya aja. Ba- Yukion aja. Enggak. Iya. Yuki Onna. Makanya aing kayak wah anjing nih.
Wah nggak ada anta anjing, bener-bener nggak ada anta. Ada Kenapa lu nggak bangun gitu? Dari semua mimpi Pak masih keinget tuh mimpinya. Bayangin aja. Gak bangun. Enggak sih, ini kalian harus lihat di Google sendiri sih guys. Kalian harus Bisa lihat di Google senyumnya. Kalian harus lihat di Google sendiri. Dia senyum itu gak cuma satu kali, ada berkali-kali waktu dia lagi dikawal. Pokoknya setiap kena kamera dia selalu senyum. Oh, Nancy pernah bahas Tadi ya itu tahun siapa yang 2023. Nancy yang ngebunuhnya? Oh, Nancy. Si anjing. Siapa? Yang ngebunuhnya siapa sih itunya? Si pokoknya komplotannya. Next ini. kita invite Nancy. Komplotannya. Ya, Emang disuruh Enggak. masih mau kesini dia emang disuruh masih Monofandinya. Udah dibawa kayak gitu Pak. Anjing gua mimpinya lu bayangin kalau di Gulag lu Gulag kan gelap gitu ya. Gulag tuh penjara. Ya kalau di COD ada ngeri Gulag bangsat. tiba-tiba muncul tuh. ngomong-ngomong cerita fuck up. Menurut gue cerita Hisashi Ochi masih ngeri banget kejadian itu. Hisashi Ochi iya, Apa itu tentang apa? Chan? bentar. Gua tahu ceritanya cuma gua harus ngeliat dikit biar inget. Jadi itu orang yang memang dia itu terkena dampak radiasi. Oh, Terus dia itu karena akibat kecelakaan nuklir di Jepang tahun 1999 ya kan. Jadi waktu itu lagi ngerjain apa gitu, ada satu proyek meledak, teman-temannya pada tewas, dia masih hidup. Oke. Masalahnya masih hidup. Bayangin Pak, ledakan nuklir, orang masih hidup, bentukannya kayak gimana? jadi udah daging semua Pi. Anjing. Dan dia dipaksa hidup 72 Dan hari dia ya. dipaksa hidup, benar-benar dipaksa hidup sampai ini orang tuh Minta mati. minta mati ke dokternya. Udah tolong Pak, suntik mati saya aja. Cuma Oh iya yang tahu. dokter Jepang maksudnya ini emang rada anjing juga sih. Iya buat penelitian, Buat research. buat research. Kenapa masih bisa bertahan hidup gitu? Ya. Iya, maksudnya kalau dia bukan cuma masih bisa bertahan hidup ya, tapi kayak apa yang terjadi nih manusia, terus sel-selnya tuh dia jadi kayak gimana segala Jadi macam. kelinci Jadi buat percobaan gitu. kelinci percobaan. Kasian anjing Gila sakit juga ya. goblok. Ya anjing, jahat banget.